Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai alkohol pada mata pelajaran kimia kelas 12 IPA semester 6. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur, tata nama, sifat sintesis, gunaan senyawa dari alkohol. Tujuan pembelajaran adalah 1. Mempelajari struktur molekul dari alkohol. Yang kedua, tata nama dari alkohol. Yang ketiga, sifat dari alkohol. Yang keempat, sintesis atau pembuatan dari alkohol. Yang kelima, kegunaan dari alkohol. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu struktur molekul dari alkohol. Rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2O. Rumus strukturnya adalah ROH. R-nya adalah radikal alkil. Gus fungsionalnya adalah OH. Contoh nama senyawanya misalnya CH3OH. Namanya metanol. Nah, tata namanya berdasarkan IUPAC, yaitu penamaan secara sistem IUPAC, yaitu dengan mengganti akhiran A pada alkana dengan akhiran ol. Jadi alkana menjadi alkanol. Contoh CH3 CH2OH itu adalah etanol. Kenapa disebut etanol? Karena C-nya ada 2. Kemudian ada OH-nya. Propanol, berarti C-nya ada 3, kemudian ada OH-nya. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan nama atau tata senyawa alkanol jika mempunyai cabang gugus alkil? Misalnya, atau perhatikan penamaan alkanol berikut ini. Menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Selain itu, atom karbon lain sebagai cabang. Yang kedua, memberi nomor pada rantai induk yang dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga posisi gugus OH-nya terdapat nomor terkecil. Urutan penamaan yaitu nomor atom C yang mengikat cabang nama cabang, kemudian nomor atom C yang mengikat gugus OH, kecuali untuk C yang nomor 1. Nama rantai induk. Nah, contohnya di sini adalah kita mempunyai 4 OH, 4 C, kemudian ada cabangnya 1 yang ke atas itu jadi ada 5 C-nya, kemudian ada OH-nya. Ini namanya adalah 2-metil butanol. Jadi ada cabang metil di nomor 2, kemudian C panjangnya ada 4, kemudian ada OH, maka namanya adalah 2-metil butanol. Kemudian kalau C-nya ada 8, nah kemudian yang 2 membentuk cabang, maka namanya adalah 2-metil 3-heksanol. Diulangi ya. Di nomor 2 ada metil, di nomor 3 ada OH. Jadi namanya 2-metil heksanol. Kenapa 2 metil? Karena di cabang di nomor 2 ada metil, kemudian di nomor 3 ada OH. Sedangkan rantai panjangnya ada 6. Jadi namanya 2-metil 3-heksanol. Itu nama secara IUPAC. Nah, bagaimana cara penamaan secara trivial? Penamaan secara trivial yaitu dimulai dengan menyebut nama gugus alkil yang terkait pada gugus OH, kemudian diikuti nama alkohol. Jadi R di sini adalah alkil atau radikal alkil, yaitu golongan alkil. Kemudian menggunakan OH, jadi alkil alkohol. Contohnya C3CH2OH, CH3CH2OH, namanya etil alkohol. Kemudian kalau C-nya ada 3, propil alkohol. Yang ketiga, jenis alkohol ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Monoalkohol terdiri dari 3 alkohol, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pembagian ini didasarkan pada posisi gugus OH pada atom C. Jadi alkohol primer yaitu OH-nya sebelah sini, kita lihat gambarnya, ketiga gambar ini. Ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, ada alkohol tersier. Jadi yang membedakannya adalah jumlah gugus alkilnya.
Kalau di primer alkilnya 1, kalau di sekunder alkilnya ada 2, kemudian di tersier alkilnya ada 3. Nah, kita lihat alkohol primer. Alkohol primer adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C primer. Misalnya butanol, propanol. Kalau alkohol sekunder adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C sekunder, misalnya 2-butanol. Sedangkan alkohol tersier adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C tersier, misalnya 2-metil 2-propanol, atau misalnya 3-etil 3-pentanol. Yang keempat adalah polialkohol. Polialkohol adalah golongan alkohol yang mempunyai gugus OH lebih dari 1. Nah, di sini contohnya adalah 2,3-butanadiol. Kita lihat kenapa 2,3, karena ada gugus OH di nomor 2 dan nomor 3. Kemudian C panjangnya ada 4. Karena ada 2 maka ditambah dengan diol, karena OH-nya ada 2. Jadi 2,3 butanadiol. Nah, sekarang kita akan lihat sifat fisik dari alkohol. Wujudnya adalah pada suhu kamar bersuhu rendah akan berwujud cair. Kemudian pada suhu tinggi dia akan berwujud padat. Kemudian titik didih dan titik lelehnya tinggi, mempunyai titik didih dan titik leleh yang makin tinggi. Kemudian kelarutannya dalam air berkurang jika suhunya makin tinggi. Khusus untuk metanol, etanol, dan propanol larut dalam air pada semua perbandingan. Kemudian daya hantar listriknya atau bagaimana dia menghantar listrik tidak bisa karena dia termasuk non-elektrolit. Nah, bagaimana dengan sifat kimianya? Sifat kimianya yaitu yang pertama adalah ikatan hidrogen. Jadi antar molekul alkohol terdapat ikatan hidrogen antar dan intermolekul. Kemudian kepolarannya, alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH. Kereaktifannya, alkohol dapat bereaksi dengan logam natrium, kalium. Alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator, tetapi alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Kemudian bagaimana sintesisnya? Yaitu dengan mereduksi aldehid dan keton. Yang kedua, menghidrolisis alkil hidrogen sulfat. Yang ketiga, dengan hidrasi alkena. Yang keempat, dengan hidrolisis ester. Yang kelima, pembuatan alkohol menggunakan reagen atau reaksi Grignard. Kemudian kegunaannya, metanol banyak digunakan sebagai pelarut, etanol banyak digunakan untuk pelarut organik juga, dan juga bahan baku dasar dalam industri, misalnya industri pewarna, kosmetik, bahan bakar, dan obat sintetis. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa alkohol adalah senyawa secara struktur molekul mempunyai rumus CnH2n plus 2O. Gugus fungsinya adalah OH. Yang kedua, sifat fisiknya meliputi wujud yang secara umum berubah dari gas sampai padat. Seiring bertambahnya jumlah atom C, titik didih alkohol relatif tinggi karena mereka mempunyai ikatan hidrogen. Kemudian juga merupakan senyawa polar dan termasuk ke dalam senyawa non-elektrolit. Nah, sifat kimia dari alkohol meliputi ikatan hidrogen bersifat polar, secara umum dapat dioksidasi kecuali alkohol tersier. Kemudian sifat kimia yang lainnya adalah reaksi identifikasi alkohol dapat menggunakan natrium. Kemudian pembuatan alkohol tadi dengan reduksi, hidrolisis, hidrasi alkena, hidrolisis ester. Atau juga menggunakan reaksi reagen. Kegunaan alkohol dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan sebagai pelarut. Sumbernya adalah dari modul Kemendikbud, Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Direktorat SMA 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.